لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال تبارك وتعالى في كتاب عزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini Allah masih memberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan iman kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di Masjid Agung Kota Sibolga ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut melaksanakan sholat Jumat, mungkin dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita tersebut diberikan Allah kesehatan. Begitu juga yang dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada mereka sehingga sampai di tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kita doakan terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam kesibukan, mudah-mudahan diberikan Allah keringanan di dalam kesibukannya tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Seterusnya salawat dan salam mari kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya yang akan kita harapkan nanti di hari pembalasan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai judul daripada khutbah Jumat pada hari ini, kami ambil dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu ada 3 hal yang menyelamatkan dan yang mencelakakan kita sebagai manusia. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyampaikan,
tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang menyesatkan manusia. Adapun perkara yang menyelamatkan adalah takwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, dan berkata hak dalam keridhaan Allah dan marah, dan sederhana dalam kekayaan dan kefakiran. Adapun perkara yang mencelakakan adalah hawa nafsu yang dituruti dan kepikiran yang ditaati, dan bangga akan diri sendiri, dan hal ini merupakan yang paling berbahaya. Alangkah indahnya ucapan beliau yang mencakup segala jalan kebaikan, memperingatkan dari segala jurang-jurang kehancuran. Adapun takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, maka itu adalah hak pokok segala perkara. Dengan kebaikan dapat dicapai dan kejahatan dapat ditepis. Pelakunya selalu merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, dan mengetahui dekatnya Zat Maha Raja yang Maha mengetahui. Hasilnya adalah seseorang akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia melihatnya berada dalam kemaksiatan dan mendapatinya tidak berada dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa inilah yang menjadikan diri kita bahagia, bahkan keluarga dan juga masyarakat serta bangsa dan negara jika ingin mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan harus menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, penduduk negeri yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertimpa berbagai musibah dan bencana yang bertubi-tubi. Sudah seharusnya jika kita berusaha mengajak masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa agar dijauhkan dari bencana dan didekatkan kepada kebahagiaan. Sedangkan berkata hak dalam keadaan ridha maupun marah, maka sesungguhnya hal itu merupakan pertanda kejujuran dan keadilan serta bukti yang paling nyata akan keimanan dan penguasaan seseorang hamba atas amarah dan nafsunya. Sesungguhnya tidaklah selamat dari nafsu itu kecuali orang-orang yang jujur, sehingga kemarahan dan nafsu tidak akan mengeluarkannya dari kebenaran dan tidak menjerumuskannya ke dalam kebatilan. Bahkan kejujuran mencakup seluruh keadaannya dan meliputinya. Yang lebih penting lagi adalah mengatakan kebenaran saat kebenaran itu dibutuhkan umat. Karena seseorang yang mengetahui kebenaran dan tidak mau menyampaikan kepada umat saat kebenaran tersebut sangat dibutuhkan, maka pelakunya terancam dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. An-Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yahfazu ilman fayaktubuhu illa utiya bihi yaumal qiyamah muljaman bilijami minan nar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menghafal ilmu kemudian dia sembunyikan, kecuali pada hari kiamat akan dikendalikan dengan kendali dari api neraka. Menjadi kewajiban bagi orang yang mengetahui kebenaran agar memimpin umat menuju jalan kebenaran dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Begitu juga kesederhanaan dalam keadaan miskin dan kaya. Sesungguhnya itu merupakan tanda kekuatan akal, manajemen yang baik, kepatuhan dan perwujudan dari petunjuk Allah yang Maha Kuasa yang terdapat dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan teguh di antara hal-hal yang demikian. Quran Surat Al-Quran ayat 67. Jadi tiga perkara ini mencakup seluruh kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah dan hak pribadi serta hak para hamba. Dan pelakunya akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada perkara yang mencelakakan adalah hawa nafsu yang dituruti. Berapa banyak orang yang tersesat dari jalan kebenaran karena memperturutkan hawa nafsunya, dan berapa banyak orang yang menempuh jalan kekufuran
Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menuruti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran surat Al-Qasas ayat 50. Sesungguhnya hawa nafsu membuat jatuh pengikutnya ke dalam jurang yang paling rendah. Hawa nafsu mendorong jiwa ke dalam syahwat-syahwat yang berbahaya yang menghancurkan. Maka sudah seharusnya seorang mukmin mengendalikan hawa nafsunya, diarahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hawa nafsu ini cenderung kepada kebatilan, menghalangi manusia agar tidak menerima kebenaran dan tidak mengamalkannya. Jika jiwa ini mutmainnah tenang dalam kebenaran, lebih mengutamakan yang hak, maka dia akan membimbing manusia ke arah yang benar dan berjalan di atas keselamatan. Rasulullah SAW memberikan sebuah standar keimanan yang lurus hingga dapat menentukan nafsunya. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu." Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan. Yang lebih parah lagi adalah menjadikan hawa nafsu ini sebagai ilah, yaitu menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan selain Allah. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa huwa dallahu ala ilman wa qatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala basara rishadan kama yahdi min ba'dillahi fala yatadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ibnu Katsir menjelaskan, yang memerintahkan hanyalah hawa nafsu. Sesuatu itu dianggap baik jika hawa nafsunya menganggap baik, sehingga ia mengerjakan. Sebaliknya, sesuatu dianggap jelek jika hawa nafsunya menganggap jelek, sehingga ia meninggalkannya. Seseorang yang selalu memperturutkan segala keinginannya, dia tidak akan peduli dengan akibat buruknya. Dalam sebuah asar diriwayatkan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang lebih jelek dibandingkan hawa nafsu yang kecuali hawa nafsu yang diperturutkan. Adapun yang kedua adalah kepikiran yang ditaati. Manusia itu tak hanya menuruti kepikirannya, dan beruntunglah seseorang yang terjaga dari sifat kepikiran ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang berpelihara dari kepikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 59. Barang siapa yang menuruti kepikirannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Kepikiran itu menyebabkan kebatilan dan mencegah hak yang lain, menyeru kepada Allah, pemutusan hubungan kedurhakaan. Kepikiran menyeru pengikutnya memutuskan hubungan dengan silaturahmi, maka mereka memutuskannya. Mengajak mereka untuk enggan memberikan hak yang wajib atas mereka, maka mereka mematuhinya. Mengikat mereka dengan muamalah yang buruk seperti mengurangi hak. Seorang pedagang tidak jujur, curang dan riba, maka mereka melakukannya kepikiran menyeru kepada segala perilaku yang hina dan mencegah dari segala perilaku yang baik. Kikir dan iman tidak akan pernah berkumpul di dalam hati seseorang selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajtami'u as-sidqu wal imanu fi qalbi abdin abada." Dan tidaklah berkumpul kepikiran dan iman di dalam hati seseorang hamba selama
Sedangkan rasa bangga terhadap diri sendiri adalah penghancur yang paling berbahaya dan perkara yang paling jelek. Rasa bangga terhadap diri sendiri adalah pintu takabur, sombong, dan tipu daya, juga sarana menuju kencongkangan dan penghinaan atas makhluk yang merupakan kejahatan besar. Hendaknya seseorang memiliki rasa bangga terhadap dirinya, menyadari bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Kekayaan, kecerdasan dan juga beberapa kelebihan dunia lainnya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala miliknya akan diambil oleh penciptanya dan tidak tersisa lagi baginya kecuali amal saleh yang menyertainya. Sungguh tidak layak jika seseorang itu berbangga dengan dirinya. Jadi tiga perkara yang menunjukkan ini: hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang ditaati, dan bangga akan diri sendiri. Siapa saja menipunya maka dia termasuk orang yang celaka. Dan siapa yang bersifat dengannya maka dia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhak mendapatkan azab yang menghinakan. Berbahagialah orang yang hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagialah orang-orang yang dijaga dari kekikiran dirinya sehingga dia termasuk orang-orang yang beruntung dan mengenal dirinya lalu tunduk pada kebenaran dan baik perilakunya terhadap orang-orang beriman. Semoga Allah mencurahkan akhlak yang mulia kepada kita semua dan menjaga kita dari akhlak yang buruk dan bahayanya. Demikian khutbah yang kami sampaikan ini. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya datangnya dari saya sendiri karena bisikan kita berlindung kepada Allah dari berbagai kejelekan yang menimpa diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah katsiran amar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah iraman liman jadaka wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul akhir wal bashir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad zi syafaati yaumal mahsyar. Wa sallallahu wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi salihin an bina amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun wa khussum iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Salah satu yang wajib kita jauhi adalah kepercayaan terhadap ramalan-ramalan yang menjerumuskan kita ke jurang kemusyrikan. Sebab pada zaman dewasa ini, dalam memburu dan mengejar sesuatu yang bersifat kebendaan urusan dunia, tidak jarang orang yang telah melupakan Allah dan lari mempercayai ramalan-ramalan seperti ramalan bintang dan lain-lain. Juga tidak jarang disebabkan ketakutan menghadapi tahun yang akan datang. Seseorang malah memburu seseorang dukun supaya kehidupannya pada tahun ini bertambah dan bertambah sehingga melimpah ruahlah harta kekayaannya. Sungguh perbuatan demikian adalah musyrik namanya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak terpedaya dengan ramalan-ramalan apapun. Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlullahu wasi'un 'alim. Setan itu selalu menjadikan kamu dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjadikan kamu ampunan dan karunia dari sisinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa iyya bil mu'minin min ibadihi faqal azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.